Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Rangkul satu sama lain dan bersama-sama. Shalalalalala. Prabowo Andi. Shalalalalala. Prabowo Andi. Bulan puasa, ke polisi. Saya nggak percaya Anda. Oke, saya tahu. Kenapa you nggak percaya? Karena you fanatik pada kedunguan Jokowi. Oke, baik. Anda fanatik, Anda benci Jokowi. Saya tidak benci. Anda benci Jokowi. Jokowi tidak pernah saya benci. Jokowi Anda Saya benci. memberi nasihat pada Jokowi melalui anaknya Gibran. Saya Oke. memberi nasihat pada Jokowi melalui anaknya Kaisang. Anda bilang Jokowi bajingan tolol. Emang gue jangan tolong. Nah iya kan benci itu. Bajingan tolong itu nggak bisa berpikir, bukan benci, beda. Masa saya, Tapi- gini nih, Nah. masa saya membenci? Nggak karena saya ada, No. nggak karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan Jadi- batalkan. Batalkan apanya? Perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini Itu imajinasi you tanya, Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang Oke. riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh setuju. Iya. Tetapi Kan saya- argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya Itu. bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya Apa dengan hubungannya? Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermindi perubahan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut You Google satu. aja. No, you Bahkan- mention one. Mention yang one. bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 Ada 8 plus Hasto jadi Nanti gua 8. kirim ke lu tuh 8 itu, oke. Sekarang aja di depan Satu aja, publik. oke. Ini ada siaran langsung di televisi oke. nih ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia. Disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? saudara adik, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Udah, kalau saya. gitu dia nggak pernah baca. Apa bang judul What? jurnalnya bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Iya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Iya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Ada kecurigaan saya, ada partai tertentu. Tentu kita harus kawal presiden kita. Karena yang dilawan ini adalah punya uang, kemudian dia bisa mengerahkan orang dengan uang diduga 1 kuadriliun. Itu hanya 1 di Pertamina. Sedangkan nanti itu ada BUMN, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada BRI, ya, kemudian ada Telkom, ya, ada PLN. Tentu ya nanti ada yang merasa terusik. Maka untuk itu, saudara sekalian, kalian jangan hanya sekedar teriak-teriak berantas korupsi, hukum mati dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berada di belakang presiden. Meskipun DPR kita, ya kita punya fraksi yang mayoritas di atas 80%, Kim Plus itu, tetapi kita harus dukung presiden kita. Rakyat harus di belakang presiden.
Karena tidak menutup kemungkinan uang hasil maling itu kemudian digunakan untuk mengerahkan mahasiswa dan masyarakat untuk bikin gaduh negara. Catat saudara-saudaraku, jikalau nanti ada pergerakan dari mahasiswa, itu tandanya dia digerakkan oleh para koruptor-koruptor ini. Yang kedua, jikalau partai tertentu yang menjadi oposisi kemudian nanti mengkritik pemerintah, mengkritik presiden, itu tandanya mereka sedang menutupi kebusukannya. Maka kita jadikan Komal Bang Kumis ya menjadi Komal yang mengkanter, mengedukasi, dan juga jikalau kita diperlukan, kita turun ke jalan, kita harus siap turun ke jalan. Demi siapa? Bukan demi presiden, demi bangsa dan negara. Presiden sedang menjalankan tugas misi baik untuk mengarahkan negara kita menjadi negara maju, sedang bersih-bersih. Yang dibersihkan adalah orang-orang, para politisi-politisi busuk, para pejabat-pejabat korup. Udah masuk bulan puasa, tadinya gue mau jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan supaya nggak keluar kata-kata kasar. Tapi ada yang baru lagi nih, mega korupsi terbongkar lagi. PT ASDP melapal yang merugikan negara sekitar 900 miliar rupiah. Asli, kok nih negara korupsinya habis ya. Tapi nggak apa-apa, at least gue jadi lihat nih kinerja benarnya para pemerintah gitu. Yang kita tahu ya benalu-benalu negara ini nih yang bikin negara kita nggak maju-maju, sama negara kita tuh kelaparan terus masyarakatnya. Bahkan gue lihat ada beberapa nama yang tadinya tuh susah banget kesentuh di pemerintahan sebelumnya, tapi di eranya Pak Prabowo kena juga tuh ketangkep. Terus selain itu ya ada kasus korupsi yang lain gitu yang waiting list, kayak kasus pupuk palsu yang merugikan negara triliunan rupiah. Terus juga katanya ada yang berkaitan dengan Kementerian Kehutanan. Ya happy aja gue gitu ngeliat pemerintah tuh bener-bener beres-beres tuh buat ngebersihin para koruptor. Ini para koruptor nih, kalau bisa gue jadiin takjil buat puasa, gue jadiin takjil. Sudah korup tidak tanggung-tanggung, masyarakat pula yang mereka rugikan secara langsung. Mereka makan secara langsung. Bayangkan saja, kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun hanya dalam 1 tahun, yaitu tahun 2023. Kata Kejaksaan Agung, jika dihitung selama periode 2018 hingga 2023, total kerugian negara bisa mencapai hampir 968,5 triliun rupiah. Angka ini sudah mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. Beberapa modus operandi para tersangka yang harus kalian tahu. Yang pertama, pembelian bahan bakar dengan oktan rendah. Jadi para tersangka ini termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, diduga membeli bahan bakar dengan oktan rendah seperti Pertalite, RON 90, tetapi mencatatnya sebagai pembelian Pertamax yaitu RON 92. Setelah itu, bahan bakar tersebut diolah, di-blending atau dioplos di depo untuk menyerupai Pertamax. Kemudian dijual lagi ke masyarakat dengan harga Pertamax. Biadab nggak itu? Yang kedua, yaitu pengkondisian rapat optimalisasi hilir. Jadi, si Rifa Siahaan lagi-lagi bersama beberapa pejabat lainnya diduga melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Hal ini menyebabkan produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya, sehingga negara dipaksa melakukan impor untuk kepentingan korupsi mereka. Yang ketiga, markup kontrak pengiriman. Yoki Firnandi namanya, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Dia diduga melakukan markup dalam bentuk pengiriman minyak mentah dan produk kilang. Akibatnya, negara dipaksa harus membayar fee ilegal sebesar 13-15% dari nilai transaksi. Yang keempat, penggunaan broker ilegal. Jadi para tersangka ini juga diduga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara ilegal. Mereka bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang agar tampak sesuai dengan ketentuan. Padahal ini telah dikondisikan untuk memenangkan broker dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Memang benar-benar kurang ajar mereka ini. Jadi, Bapak Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Ketua Mahkamah Agung,
tindakan para tersangka ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, Pak, tetapi juga sudah menciderai kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Masyarakat pun mereka makan, Pak. Kami sangat berharap langkah tegas hukum dapat memberikan keadilan bagi rakyat yang telah dirugikan oleh tindakan korup ini, Pak. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.